Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alia Rizky Natasha dengan NIM 2021 02011013. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Linastore dengan menggunakan OpenChat. Sebelumnya, ini tampilan localhost saya di OpenChat untuk para pelanggan melihat toko saya. Yang pertama-tama di bagian atas sini terdapat nomor telepon untuk pelanggan menghubungi toko kami, yang kemudian ada akun saya, daftar permintaan, keranjang belanja, kasir. Terus yang di sini yaitu tulisan besar bertuliskan Linastore adalah toko kami. Untuk cari untuk mempermudahkan pelanggan, pelanggan dapat menuliskan produk yang diinginkan. Ini keranjang belanja jika pelanggan ingin membeli. Kemudian di sini terdapat 4 menu pilihan produk kami, yaitu yang pertama ada basreng, makaroni, yang terdapat 2 pilihan lagi, yaitu makaroni goreng dan makaroni uril. Kemudian yang ketiga terdapat menu mie, yaitu terdapat 2 pilihan, mie kremes dan mie lidi. Dan yang keempat yaitu mix toples, yang dimana produk kami menggunakan toples dan produk kami dapat dikombinasikan dengan sesuai menu yang tersedia, yaitu yang pertama makaroni goreng dengan basreng, makaroni goreng dengan cireng, makaroni goreng dengan mie kremes, makaroni goreng dengan makaroni uril, dan makaroni goreng dengan usus. Terus kemudian terdapat banner yang bertuliskan atau bergambarkan logo kami, dan copyright yang bertuliskan yuk cobain aja daripada penasaran, karena itu akan mengajak para pelanggan atau pembeli ingin mencoba produk kami. Kemudian di sini ada featured, yaitu yang dimana saya akan menampilkan produk bestseller dari toko kami, yaitu bakso goreng, keripik cireng, makaroni goreng dengan basreng, dan mie lidi. Kemudian di bawahnya terdapat deskripsi produk kami, kemudian pajak. Kemudian di bawah sini yaitu terdapat informasi yang berisikan tentang kami, yang dimana mendeskripsikan berbagai macam atau deskripsi dari toko kami sendiri. Kemudian ada delivery information, yang dimana kami menyediakan layanan informasi mengenai pengiriman, yaitu dengan menyediakan pengiriman atau layanan GoSend, JNT Express, JNE Express, Grab Express, dan Anteraja. Kemudian di sini terdapat note untuk para pelanggan kami, yaitu pengiriman produk akan diproses setelah pelanggan melakukan pembayaran dan segera dikirimkan dengan metode pengiriman yang dipilih. Kemudian metode pembayaran dapat dilakukan dengan cara melalui transfer antar bank yang sudah dijabarkan di sini, yaitu ada Bank Mandiri, BCA, BRI dengan atas nama Laitu Safina, kemudian BNI atas nama Alia Rizky, kemudian ada juga melalui dompet digital yaitu Dana, Link Aja atas nama Alia Rizky Natasha, ShopeePay dengan atas nama Laitu Safina. Kemudian ada melalui cash on delivery. Kemudian di sini ada FAQ atau seputar pertanyaan pelanggan mengenai toko kami, yang dapat dilihat di sini apa saja yang disediakan oleh Linastore. Linastore menyediakan camilan kekinian yang tren dan sedang digandrungi oleh kalangan masyarakat.
Kemudian pertanyaan kedua yaitu bagaimana sistem pembayaran yang disediakan oleh Laina Store yang sudah disebutkan tadi dapat melalui transfer antar bank dan dompet digital serta melalui cash on delivery. Kemudian pertanyaan yang ketiga, berapa lama sih proses pengiriman? Lamanya pengiriman barang bergantung pada lokasi tujuan, ekspedisi, dan ketersediaan produk yang dipilih oleh pelanggan. Kemudian, apakah ada garansi yang disediakan oleh Laina Store? Tentu saja ada. Laina Store menyediakan garansi jika produk yang kita kirimkan sesuai dengan alasan penukaran seperti produk salah kirim, produk telah terbuka dan kadaluarsa sebelum diterima oleh pelanggan. Kemudian dengan mengkonfirmasi pada return barang dengan menunjukkan bukti video pada saat ingin membuka paket produk kami setelah produk diterima dari kurir atau unboxing istilahnya. Kemudian pertanyaan terakhir yaitu jika saya tidak menemukan pertanyaan dan jawaban yang tepat untuk masalah saya, bagaimana sih solusinya? Maka pelanggan dapat menghubungi kontak yang tersedia untuk menjawab pertanyaan dan solusi lainnya sesuai dengan pada hari dan jam kerja pelayanan toko. Kemudian di sini ada layanan pelanggan dengan hubungi kami, yaitu pelanggan akan mengisikan formulir pribadi, informasi pribadinya. Kemudian di sini kami juga menyediakan lokasi, yaitu Laina Store berlokasi di Bawean dan di Sidoarjo. Nomor teleponnya sendiri juga sudah tersedia. Kemudian untuk pengembalian barang atau return barang yang sudah disebutkan pada pertanyaan sebelumnya, yaitu pelanggan akan mengisi beberapa info pribadinya dan serta informasi produk dan alasan returnnya seperti salah kirim atau tidak sesuai, kemudian dirincikan kembali terus diajukan. Kemudian ada ekstrak yang dimana terdapat merek, voucher hadiah, afiliasi atau pelanggan spesial. Kemudian terdapat akun saya, riwayat pemesanan, daftar keinginan, nama newsletter. Kemudian kita balik kembali dengan memencet ke Laina Store ini, maka kembali ke produk yang tampilan home yang kita awal tadi. Kemudian jika saya ingin membeli basreng, maka pencet saja menu basreng di sini, maka akan tampil produk basreng kita. Dan terus terdapat berbagai macam foto seperti ini. Dan ini detail gambarnya atau gambar lainnya mengenai produk kami. Kemudian di sini terdapat deskripsi mengenai produk kami, kemudian terdapat pilihan rasa dan pilihan level. Kemudian bisa dilihat di sebelah kanan, yaitu terdapat nama produk, terus kode produknya yaitu basreng, ketersediaan berarti tersedia, tidak menunggu PO atau lainnya, maka dapat dipesan secara langsung. Kemudian harganya sendiri yaitu 9.000 sebelum pajak 9.000 karena di sini tidak menggunakan pajak maka tetap 9.000. Harga dalam poin reward atau poin yang didapatkan oleh pelanggan yaitu 300. Poin tersebut akan dapat dikumpulkan dan ditukarkan dengan promosi lainnya. Kemudian di sini ada pilihan yang tersedia yang dimana radio yaitu menunjukkan apa pembeli ingin mengupgrade kemasan atau isinya, yaitu dengan cara bila pelanggan ingin menambah ke medium maka pelanggan akan menambahkan 5.000. Kemudian kalau untuk besarnya yaitu 10.000. Kemudian di sini terdapat teks area yang dimana pelanggan disuruh untuk mengisikan
rasa yang diinginkan yang sesuai dengan deskripsi produk kami. Jika pelanggan ingin memilih rasa asin, maka pelanggan dapat mengetikkan asin, kemudian pilih tingkat kepedasan yang diinginkan, misalkan level 2, maka pelanggan dapat menuliskan level 2 di sini. Kemudian pelanggan dapat diharapkan untuk mengisi tanggal dan waktu pemesanan seperti ini. Kemudian jumlah. Di sini bila pelanggan ingin membeli 2, maka beli. Maka akan masuk ke keranjang belanja yang dimana sudah terdapat produk yang kita pilih tadi. Kemudian jumlah atau total harga yang kita pilih. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai localhost, openchat, upload dengan tampilan admin atau yang dengan tampilan saya sendiri dan bisa diubah-ubah. Misalkan saya ingin merubah tampilan bannernya, maka saya akan ke kategori, katalog, kategori, kemudian desain, banner, kemudian kita pilih homepage slideshow, yang dimana ini akan menampilkan banner tadi ini dengan statusnya diaktifkan, kemudian disimpan, maka akan muncul seperti ini. Kemudian untuk menampilkan produk-produk kami atau menambahkan produk itu ada di katalog, kemudian produk. Nah, seperti ini. Saya akan mengambil salah satu contohnya, yaitu makaroni goreng plus basreng. Dengan modelnya itu mix, harganya 25.000, jumlah 10. Statusnya diaktifkan. Misalkan saya ingin menambahkan nama produk, yaitu dapat dituliskan di nama produk. Jika ingin dideskripsikan produk tersebut, yaitu dapat ditulis di deskripsi pada kotak ini. Kemudian, jika ingin menambah jumlah ketersediaan produk, maka dituliskan di jumlah, data, jumlah. Misalkan saya ingin menambahkannya menjadi 20. Jumlah minimum atau jumlah pembeliannya 1 saja. Kemudian di sini juga terdapat berbagai macam pilihan. Untuk status diaktifkan, kemudian disimpan. Jika ingin melihat lainnya, yaitu seperti mix, makaroni goreng, plus basreng akan dimasukkan ke mix toples, maka kita akan mengetikkannya di kategori, kemudian dicari untuk mix toples makaroni plus basreng. Kemudian di sini saya menggunakan opsi, yaitu karena ini tadi mix toples, maka saya hanya menggunakan 2 opsi, yaitu text area, yang dimana pembeli wajib mengisi opsi, yaitu rasa yang diinginkan dan tingkat kepedasan yang diinginkan. Dan date and time, yaitu pembelian, data dan waktu pembeliannya. Kemudian di sini terdapat gambar dan additional image. Nya saya tidak ada karena hanya satu saja. Kemudian saya simpan, maka mix toples dan basrengnya akan keluar seperti ini. Karena ini hanya mix toples dan basreng. Kemudian jika saya ingin menambahkan beberapa informasi yang ada di sini, maka dapat di informasi. Nah, seperti ini. Karena ini terdapat 4 dan saya hanya menggunakan 3, yaitu tentang kami, FAQ atau tanya jawab, kemudian delivery information. Dan ini dapat dihapus atau dinonaktifkan saja sudah bisa. Seperti ini. Kemudian disimpan.
Kemudian untuk kategori yang ada 4 menu di sini dapat diakses dengan katalog kategori seperti ini. Nah, misalkan saya basreng hanya satu produk, saya hanya mencantumkan satu saja seperti ini basreng. Kemudian untuk keripik, kayak saya memasukkan 2 produk yaitu keripik cireng dan keripik singkong. Kemudian makaroni, saya juga memasukkan 2 produk yaitu makaroni goreng dan uril. Mie, saya juga memasukkan 2 produk, mie kremes dan mie lidi. Sedangkan untuk mix toples, saya memasukkan dengan 5 pilihan produk, yaitu makaroni goreng dengan basreng, dengan cireng, dengan mie kremes, dengan uril, atau dengan usus. Maka akan muncul seperti pilihan ini. Nah, seperti ini. Misalkan saya ingin memilih mie lidi untuk saya beli. Nah, terdapat deskripsi mengenai mie lidi. Di sini berbeda dengan mix toples, yang dimana mix toples pilihannya yaitu deskripsinya ada di sini, pilihan rasa, pilihan levelnya, nama produk, kode produk, ketersediaan ada, harganya 25.000. Kemudian di sini ada teks area yang dimana untuk memilih pilihan rasa yang diinginkan yaitu misalkan balado dapat dituliskan seperti ini. Kemudian pilihan tingkat kepedasan yang diinginkan. Yaitu level 4 dengan delivery-nya hari ini. Kemudian jumlahnya 1, beli, maka akan menambah di keranjang belanja. Kemudian kita lihat keranjang belanjanya yaitu di sini, maka dapat diklikkan. Kemudian untuk misalkan kita ingin memilih mie kremes sebagai daftar permintaan, maka tambahkan ke favorit dengan mengklikkan tombol atau pilihan seperti love ini, maka akan masuk ke daftar permintaan seperti ini. Maka pelanggan akan disuruh masukkan daftar akunnya, yaitu alamat email atau kata sandi yang jika sudah menjadi pelanggan setia. Jika menjadi pelanggan baru, maka lanjutkan dengan daftar akun, maka pelanggan akan disuruh mengisi data pribadinya. Kemudian keranjang belanja ini tadi terdapat use coupon, pengiriman, sama use gift certification. Maka di sini kasir, pelanggan akan disuruh mengisi berbagai daftar informasi mengenai dirinya dan produknya. Maka di sini pelanggan akan disuruh ada account dan rincian tagihan, rincian pengiriman, metode pembayaran, konfirmasi pesanan. Sekian, menurut saya penggunaan OpenChat ini agak sedikit rumit daripada Google Sites, yang dimana kita dapat memasukkan berbagai elemen-elemennya secara mudah tanpa menggunakan localhost. Menurut saya sekian, dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.